negara Haran, Tuhan bersabda kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, anak saudara dan rumah bapakmu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berkat Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih sayang-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang taat, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus.
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikurniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi saya, baik bacaan pertama maupun Injil hari ini sungguh menarik. Menarik karena apa? Abraham yang sudah berusia tua, yang tinggal di Haran tadi dikatakan, punya segalanya,
punya harta, punya keluarga besar, sudah menjadi tuan tanah di situ. Tiba-tiba dipilih oleh Allah dan diminta supaya meninggalkan tempatnya itu dan pergi ke satu tempat yang bagi dia entah ada di mana itu, namanya tanah perjanjian. Seandainya saya yang dipanggil pada waktu itu, pasti hati saya bergumul. Untuk apa sudah usia tua begini saya pindah tempat lagi? Dan mungkin kita punya pengalaman bagaimana pindah rumah. Ya. Saya sendiri saja kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain sudah repot rasanya. Apalagi sebuah keluarga. Ini sendok ditaruh di mana, garam ditaruh di mana, ini panci bagaimana, dan seterusnya. Padahal saya hartaku hanya buku, tidak ada yang lain-lain. Nah, untuk apa itu? Tapi yang menarik adalah bahwa Abraham siap menerima itu dan berani meninggalkan tempatnya dan harus pergi ke satu tanah yang dijanjikan oleh Allah yang kini kita kenal dengan Israel atau Palestina itu. Jadi mereka sudah susah-susah naik gunung dan begitu sampai di atas gunung mereka melihat itu kemuliaan Yesus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka merasakan keagungannya dan mereka sendiri merasakan sukacita yang sangat besar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus pada mereka? Kita harus turun. Tidak boleh tetap tinggal di puncak gunung ini. Kita harus turun. Dan yang kedua, kalau kamu turun, atau kita turun, jangan bilang apa-apa tentang pengalaman yang kalian alami di puncak gunung ini. Untuk tidak cerita. Tetapi yang menarik pada teks ini adalah bahwa para murid memang tidak mau omong tentang pengalaman mereka ketika mengalami kemuliaan Yesus di Gunung Tabor itu. Dan maksudnya adalah memang ini supaya Yesus kehadirannya di antara kita umat manusia disalah mengerti. Kalau disalah mengerti dalam arti apa? Mereka sudah melihat pribadi Yesus di sini yang sungguh berwibawa, berkarisma, dan bayangkan saja waktu di atas gunung itu didampingi oleh dua tokoh besar dalam sejarah iman mereka, yakni Elia misalnya. Apa keunggulan dari Elia yang bisa tertanam dalam hati bangsa itu pada waktu itu dan juga ketiga murid Yesus yang paling dekat dengan dia ini? Elia itu menentukan arah hidup umat Israel untuk menunjukkan Allah yang benar, Allah sejati yang harus disembah lewat pertarungan mereka di Gunung Karmel. Pada waktu itu kalau sudah kita ingat cerita itu dari Perjanjian Lama, Elia ditantang oleh 450 imam Baal, ya 450 imam Baal di sana, dan mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan tidak boleh pakai api dari diri mereka sendiri. Masing-masing harus diminta dari Allahnya. 400 imam Baal terserah dari dahulu meminta api dari dewa yang mereka sembah supaya turun membakar persembahan mereka. Sehari-harian mereka di sana, tapi api dari Allah yang mereka mintai itu tidak turun untuk membakar itu persembahan mereka. Kemudian Elia seorang diri meminta Yahweh Tuhan Allah di sana untuk sulit membakar persembahannya. Tiba-tiba turun melalap habis itu persembahan. Lalu di situ menjadi nyata bahwa yang mempunyai Allah yang benar adalah Elia. Dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Bagi gereja
Ya Allah Bapa, limpahkanlah berkat pada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita. Ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita karena gigi. Ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigi dan mengatakan Injil. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita orang-orang berdosa. Ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.